duluan dia suci daripada kita Is. Iya, Bang suci Patra. iya. Suci duluan iya, gua. Suci. Suci. Cuma gue pengen tahu kayak Karena langsung gue tuh kebetulan langsung suci. Iya. Itu mah beruntung doang. kok bisa kebetulan masuk. Banyak orang yang pengen masuk tapi nggak kebetulan. Itu dia. Gue tuh kadang-kadang suka ngerasa bersalah gue. Dari kecil gue ngejar suci, masuk suci kebetulan. Banget. Salam semuanya di podcast apa namanya tadi? Apa? Yo, wes lah ya. Yo wes lah kita mau Yo bikin wes podcast lah, bikin terserah podcast. kita. Iya. Bikin konten-konten lain terserah kita Karena ya kan kan. sebenarnya ada Yolis Band. Yolis Band. Oh iya. Nyerah ya akhirnya. Yolis Band berubah menjadi Yolas Band kan Yolis kemarin. Band udah diakhiri dengan band. Niat minta pembelaan sama netizen, buka-buka aib, set dihujat. Apa sih Yolis Band, cerita apa sih? Band Yolis Band tuh ini, Bang. Band Danio. Iya, itu kan programnya si band. Yolis Band kan? Iya, gue suka nonton tuh. Iya. Dia kan ada beberapa list. Kenapa lu? Terus gue punya program di Ya sini. udah ya nggak gitu konsepnya. Gue gak nyaman. Ada tamu lu. Iya sabar, penyesuaian di sini Bang Patra juga ngerti. Iya nggak apa-apa, gue ngerti. Gue Episode masih pertama baru banget nih. kita. Iya. Masih baru. Gue kaget kok ada studio gitu. Iya. Gue aja baru kenal sama Bang Oni, sama kameramen satu belum kenal Bang. Ternyata dang aja gue. Hari ini kita kedatangan Bang Patra Gumalang. Yes. Akhirnya gue datang juga ke kantor ini ya. Tapi lu sebelumnya udah pernah kesini belum, Bang? Belum. Gue pernah? cuma tahu doang. Tahu dari Mosidik. Mosidik kan pernah bikin video, katanya bisa bikin acara di luar sini kan? Bisa. Bisa. Sebelumnya Waktu itu- juga pernah ada acara Jakpus. Jakpus Karena bikin. pindah Jakarta Pusat bikin acara show di sini berbayar. Terus nanti rencana juga mau ada beberapa komunitas yang mau digait untuk bikin acara di sini ya Is. ya. Iya. Cuma Cuma lu karyawan aja nyasar apalagi penonton. Lu karyawan aja nyasar mulu datang ke Ini kantor hari apalagi. kedua goblok kita. ya. Lu goblok Is. Enggak, gue bingung kenapa lu bisa Rais sosokan tadi mau liat pasar Gembrong. Kan kebakaran baru. Iya. Gue gak ngerti Lu lupa kalau ada musibah ada orang rame buka posko. Lu lupa kan konsep kepala Ini lu. macet banget tadi kena macet. Tapi alasan macet tuh gak bisa dipakai di Jakarta. Kenapa? Karena ya lu tolol aja kalau masih bilang macet. Bener. Bener ya, Bang? Bener nggak bisa. Tapi ada alasan-alasan yang menurut gua harus kita obrolin sama Bang Patra. Apa tuh? Ini keren banget nih, gue host banget nih gue. Kacau gue host banget. Lu kalau di anjingan temen tuh Iya, jadi gue host banget aja. Ini kocak banget nih. Ini host baru, host magang ya. Mau sidik tolong diperhitungkan lagi ya. Dua host ini. Biarin. Ya gak apa-apa. Ngomongin termin juga belum. Kenapa harus dituntut bagus? Iya. Slow. Orang baru kali pertama. Iya, santai-santai aja. Tapi kan biasanya duet lu sama Ilham ya. Kenapa sama Alip? Kenapa? Biasanya kan lu Ilham Iya. gitu. Iya. Kenapa lu akhirnya sama Alip? Tadinya gue ajak Ilham, Bang. Terus? Untuk kesini. Ilham sibuk. Emang sibuk nih? Sibuk mengandai-ngandai. Aku bulan depan akan dibayar sekian gitu kata dia kan. Dia gitu. mengandai. Sibuk ya udah kan. Gue gak bisa maksa dong. Gue ajak Alip lah. Alip. Karena kan gue beberapa kali juga sama Alip gitu. Jadi gue sama Rais tuh punya kedekatan karena di Suci gue karantina sekamar. Oh, Kita sama. punya konten bareng komedi sahur segala macem. Oh iya. Terus selama beberapa Sama-sama bulan. pernah dibesarkan Raditya Dika juga ya? Nah, Juga. nah. Benar. Maksudnya kan yang paling jujur mah sebenarnya gini Suci 10 kan bentar lagi bang. Oh. Iya. Lu tau lah kalau komik-komik kayak kita kan ngelamun sedikit kan ditinggal ya. Nah, Iya benar. Harus Rais sama Alip ada program di CCI gitu. benar. Nah, sama kayak lu Bang Pat, lu kan di stand up juga udah lama ya Bang? Gue stand up baru gue. Bego. 2017 malah gue. Nggak tahu deh itu tangan lama atau baru. 2017 Kan baru pas menjadi openernya Bang Adri. Gue dibanding Alip mah duluan Alip. Alip senior gue juga Bang. Iya senior dia. Panggil gue bang lu semua anjing. Kalau bang gue bercanda. Enggak tapi kan kalau di dunia perudaraan, perentertainment Bang Patra lah senior kita Iya semua. karena radio doang. Tapi di stand up mah gue baru gue Bang sorry bang. Bang Alip. Ya. Bang Alip abang-abangan. Trimming aja nanti. Premis tuh kurang relate sama gue. Kita aja kalau senior di komunitas kan. Berarti 2017 sih Bang? 2017 gue itu juga gara-gara ikut Adri kan. Sebelumnya? Sebelumnya enggak. Sebelumnya gue pernah
duluan dia Suci daripada kita Is. Iya, Bang Suci Patra. iya. Suci duluan iya, gua. kan? Suci. Cuma gue pengen tahu kayak Karena langsung gue tuh kebetulan masuk Suci. Udah, Iya. itu mah beruntung doang. kok bisa kebetulan masuk. Banyak orang yang pengen masuk tapi nggak kebetulan. Itu dia, gue tuh kadang-kadang suka ngerasa bersalah gue kalau gue masuk Suci karena Banyak orang yang pengen banget iya, tapi nggak masuk. benar. Dari kecil gue ngejar Suci, masuk Suci kebetulan. Banget. Dari kecil lo gue ngejar-ngejar itu kompetisi. Nggak beneran kan 2017 kan gue ikut, gue kan bantuin Adri Ya. show-nya Lu Pikir Lo Keren. Oh, lu pikir lu kan tuh masih baru tuh ya. LPLK 2017. 2017 ya. 2016 Desember apa nggak salah, tapi ada dia bikin 2017 Januari kalau nggak salah. Terus Adri tuh kan bikin pengumuman di Twitter, ada yang mau bantuin, waktu itu kan belum ada Emily kan. Ya. Ada yang mau bantuin gue bikin show nggak? Nah gue tuh baru kenalan sama Adri juga, gue baru nonton show-nya dia, baru kenalan, terus sini deh gue bantuin gitu. Terus pas lagi rehearsal open mic, si Adri bilang, lu gak pengen coba open mic gitu. Kalau misalnya lucu di open mic, ntar lu jadi opener gue aja. Wah, yang bener loh gitu. Ya udah. Cuma itu lucu di open mic lu jadi opener. Iya, di open mic-nya Adri. Enggak, berarti awalnya Bang Patra cuma mau kerjasama sebagai tim. Iya, gue Untuk bantu garap. jadi bukan tim, malah gue tuh kayak head acaranya lah. Gue yang jadi bantuin, gue yang ngurusin gedung, ngurusin kru-kru tuh gue. Tadinya lu pengen ke situ doang fokusnya. Iya, tadinya tuh gue cuma pengen tahu stand up tuh kayak gimana sih, kan gue tuh tahu, tapi gue nggak punya temen untuk ngenalin lah masuk ke lingkungan inilah stand upnya gitu. Makanya gue kenal Adri, yaudah deh gue ikut deh, pengen lihat gue kayak gimana sih stand up gitu. Awalnya dari situ doang. Di mana lu ikut open pertama di mana Bang? Open mic-nya Adri Iya. Yang pertama banget naik tuh. di pavilion. Oh, kalau pertama kali naik gue pernah banget. Kalau dulu sih pernah. Jadi ini jauh sebelum Adri ya. Iya. Dulu tuh komunitas Jakpus sempat open mic di Tebet dekat rumah gua. Salon ini. Jakpus pernah di Tebet tuh. Gue pernah nyoba di situ. Tapi kan ya udah gitu-gitu doang gitu. Itu kayaknya era-era baru kelar Suci 4 kalau nggak salah deh. Pas Suci 5 gitu. Oh, itu pernah open mic lo di situ. Iya, Coki masih aneh deh pokoknya. Materinya masih yang ini tuh, kalau yang kayak waitress boleh diulang terus dia rewind. Masih itu tuh. Sama ngandelin ketawanya tuh. Iya, masih itu tuh, gue ingat banget open mic-nya gitu. Terus gue nonton waktu itu, gue ngerasa nggak bisa stand up karena yang open mic tuh lucu-lucu tapi nggak bisa gue. Kayak dulu tuh gue ingat banget Harry Hore, yang lucu tuh Harry Hore. Panca Atis. Karakternya gitu-gitu, ngerti gak lo? Iya, tahun-tahun itu. Iya, tahun-tahun itu tuh. Terus kayak, wah ini gimana sih stand up kayak gini, gak bisa. Sampai akhirnya gue nonton Adri, oh kayak gini tuh bisa stand up ya gitu. Gitu. Jadi tapi sedikit rewind ke bahasan tadi ada Panca Atis, Harry Hore gitu-gitu. Gue sih pengen nanya sama kalian, kan berarti Bang Patra udah ada di skena lama kan, di stand up sebenarnya. Dan lu juga bisa ngeliat, memantau lah. Iya. Lu ngerasain ada perbedaan jauh gak sih generasi sebelumnya sama generasi sekarang? Di sejarah anak-anak baru ketika open mic-nya. Maksudnya mungkin dulu kalau Bang Patra naik ke open mic dia tuh beneran nulis, iya gak Bang? Iya. Dan beneran udah hadir dengan tahu ilmu persona gitu-gitu loh Is. Oke. Kalau sekarang tuh gue liatnya banyak banget anak kali ya? Iya, yang jadinya seakan-akan si latihan open mic ini diremehin, yang bikin penonton kafe tuh, aduh males deh gue datang ke open mic, komiknya ngasal-ngasal gini. Nggak serius lah. Iya, kalau dulu kita lihat, wah gue pengen ke open mic Jakpus, kenapa? Ada Bang Heri, ada Bang Panca, gitu-gitu. Iya, mungkin ya. Gue nggak tahu deh, karena komunitas sudah lama nggak bikin open mic. Gue sih. Belum, lu terakhir datang ke open mic komunitas kapan Bang? Wah, lama banget, iya. Terakhir gue open mic ya diketawa doang. Ketawa kemarin. Kalau diketawa gue masih datang, tapi kalau ketawa menurut gue profesinya tuh udah beraneka macam tuh. Dari karyawan sampai ini tuh udah lebih genrenya lebih macem-macem tuh. Kalau di ketawa ya. Nah, gue nggak tahu kalau di komunitas sih udah lama nggak datang ya. Di komunitas. Tapi emang beda sih, ketawa sama di komunitas tuh beda. Beda ya? Tampil juga. Karena ya kalau di ketawa orang datang tujuannya emang pengen nonton stand up kan. Iya. Dibanding di komunitas adalah challenge-nya tuh kalau misalkan ada orang yang pengen nongkrong, gimana caranya biar dia bisa ketawa juga gitu. Iya, mungkin ya. Tapi kayaknya kalau di open mic di komunitas sebelum dapat ketawa harus dapat respect dulu ya. Bener kan? Bener, karena itu nomor 1 Bang. Nomor 1. Susahnya itu lu harus dapat respect dulu baru dapat ketawa. Kalau di ketawa comedy club itu lebih penonton umum aja.
Iya. Iya kan, lu nggak tahu siapa bisa tiba-tiba oh lucu nih atau Lucu aja. sampah gitu, Iya. ada juga gitu. Udah emang gak dapet ketawa, gak dapet respect. Baru di bawah panggung minta kentang senior ya. Goblok tuh banyak tuh. Anak-anak goblok tuh sih. Minta korek, minta rokok. Tapi komunitas udah jalan lagi ya? Udah sekarang. Per 1 April kita komunitas udah dibolehin sama Pak Ajis untuk jalan. Gue tuh pengen datang ke Jaksel, cuman kan selalu minggu malam kan. Sabtu malam Minggu. Hah? Yang di Ruci ya? Iya kemarin. Kan baru kan? Baru dan sekarang lagi libur lagi. Mungkin karena pengen lebaran kali ya. Iya. Jadi banyak kafe-kafe yang kayaknya belum bisa nampung dulu deh. Iya. Paling gue kalau datang ke komunitas paling sering tuh Jaksel sama Jakpus. Udah itu doang. Karena dekat-dekat nih. Karena dekat ya. antara dekat kantor sama dekat rumah. Gitu. Kalau udah sampai ngejar Depok kayaknya udah nggak kuat umur gue ya. Untuk waktu nongkrongnya sih gue nggak kuat karena open mic jam 1 ya Allah ngantuk banget gue. Jauh-jauh kan dari Jakpus ke Depok cuma buat dapat ketawa Kang Kice ngapain. capek juga. Buat apa? Iya, senang dapat respect. Dapat respect dari Kang Kice, cuman kan capek buat kelasan gue ngantuk gue. Kadang-kadang kan start open kalau di komunitas ya mulai 9:30. Iya kan. Padahal di flyer tuh jam 8. Jam 8 kan ngantuk banget gue anjing. Ngantuk banget. Masih ada sih komunitas kayak gitu? Masih. Nggak, soalnya kalau gue di Tangsel gue galak sama anak-anak. Maksudnya on gue time. Jupri tuh galak sama anak-anak. Kalau lu udah bilang penonton jam segini, Mulai. jam 10 udah mesti kelar. Sisanya anak-anak sharing segala macem. Oh, emang on time lah ya. Karena kita nggak mau jadi, kadang kan kasihan ini barista-baristanya bang. Jadi lembur ya. Jadi lembur nungguin komik-komik Udah masih. mau komik jarang jajan. Nah, Iya. Es teh dari ini sampai Es teh sampai doang. esnya cair ya. Kadang ST1 minum 4 orang. Gitu biasanya kan. Iya. Tapi sedikit flashback lagi, berarti abis openingnya jadi opener Bang Adri, Iya. yang memutuskan lu masuk Suci. Nah, jadi kan abis Januari tuh stand up-nya Adri tuh abis itu nggak lama abis itu si Suci 7 tuh buka pengumuman audisi open audisi lah. Tapi ada jalur khusus, lu bisa ngirim video. Lu bisa ngirim video. Oke. Kalau lu videonya di approve, lu bisa langsung masuk ketemu juri tanpa ngantri. Pengen dong gue, Iya. boleh juga nih gitu. Sedangkan di open mic-nya Adri yang gue berhasil pecah lah dalam ini di Pavilion 28 ada videonya. Oh, Bentar. bukan Gue kayak, itu. Iya, jadi pas Adri latihan tuh direkam. gue kayak datang di open mic dulu deh bang. Yang Pavilion Pavilion 28. Itu Petogogan kan bang? Toko kan? Ada Dimzi, ada ini nggak ya? Oh bukan, beda ya? Itu semuanya band, kukuh, gua, Adri. Emang latihan buat LPLK. Sebut itu aja. Latihan buat LPLK. Jadi direkam. Terus gue bilang ke Adri, gue boleh minta videonya nggak? Yaudah pakai aja gitu. Gue ambil lah video 3 menit atau 5 menit Untuk audisi. untuk audisi langsung. Gue kirim Kompas, keterima. Sorry nih, yang masuk Suci jalur biasa boleh geser dikit. Kan ini Gue juga kayak Bang Patra. Sorry. Tanpa ngantri gue. jangan buka aib seseorang. Anda coba, ini kita udah di Komedi Sentral. Aib yang itu boleh dibuka nggak? Yang mana? Iya, yang Anda nggak pakai jalur biasa. Ya kan emang pakai ini. Ya udah Bang Patra dulu. Ngantri. Gue Bang Patra dulu. jalur ini. Pokoknya kan dulu kan ngantri harus dari pagi gitu-gitu kan. Yang jalur video tuh ada gue, ada Remin, ada Rere, ada Arya, pokoknya ada Mamat yang udah jago-jago lah gitu. Yang emang tuh udah jalur video semua, ternyata pas gue liat ini emang udah jadi semua. Udah pokoknya kalau jalur video tuh misalnya jam audisi jam 8 sampai jam 12, jam 12 tuh break. Jam 12 sampai jam 1. Nah 12-1 itu yang video-video pada audisi. Gitu. Ada waktu tertentu lah ya. Jadi Ada waktu nggak tertentu, nggak perlu ngantri. Jadi tinggal datang, terus ke juri pulang. Udah, lolos juga di situ. Golden ticket dapat. Berarti kan tahap selanjutnya tinggal ditelepon dong. Iya kan? Ditelepon juga. Jadi gue bisa bilang ya beruntung aja sih. Pas di Sucinya baru kayak anjing gue ngapain nih di sini. Karena awalnya iseng jadi bingung. Iya jadi bingung karena kan di dalamnya kan orang udah kuat-kuat. Dan Bang Patra tuh termasuk, kalau gue yang liatnya waktu zaman Suci 7, expect orang ke Bang Patra gede boy. Karena Bang Patra lagi naik-naiknya tuh Bang Adri. Iya, gara-gara Dan Adri. orang akan nanya, anjing ini mau ngapain nih di Suci, mau ngomongin apa. Jadi orang Nungguin. nungguin. Bener. Begitu mungkin pas di babak lu rada nurun, ya sama lah kayak gue, begitu kita startnya udah Iya. turun sedikit tuh orang langsung, Iya, wah si iya. Alip ngapain sih Bang, si Bener, Patra bener. ngapain sih jadi kayak gini gitu. Soalnya pas lagi apa namanya nggak tahu deh, pas gue tuh udah nggak betah mulai dari karantina gitu-gitu. Gue udah karena gue kerja kali ya. Kan gue kerja, jadi gue harus ngelain kerjaan gue yang awalnya katanya nanti kerjaan bisa tetap kok, lu nggak usah karantina. Karena tadinya seingat gue nih dulu tuh ada obrolan Suci sebelumnya ada Ivan Karta.
Ivan Kata tuh tetap bisa kerja tanpa harus karantina. Bisa pulang pergi. Bisa pulang pergi. Iya. Ternyata gue tetap harus karantina. Di saat itu gue kayak aduh, gue harus ninggalin kerjaan gue untuk gini-gini. Gue udah mulai kepikiran tuh. Lu teman sekamar gue Dani Beler kan gue sama Dani tuh orang-orang pada komut, gue jam 10 gue udah tidur aja deh gue gitu. Gue udah kayak udah menyerah di awal gue. Emang udah secara gue udah menyerah di awal juga. Udah banyak pikiran. Pertama udah banyak pikiran, terus gue juga ngerasa kayak peluru gue nggak sebanyak. Gue udah mantau lah ini udah lawannya Remin, lawannya Berarti ini. balik lagi ke yang gue obrol kemarin bang. Gue sempat ngobrol sama Rais. Kadang orang ngeliat masuk suci tuh mental panggungnya yang dipikir. Benar. Padahal mental ininya bang, kompetisinya yang Mental kadang kompetisi sama jam terbang juga. Gue kan nggak punya jam terbang, Lip. Pada saat itu nggak punya jam terbang. Gue baru sekali stand up di Adri dan langsung kompetisi. Iya, abis itu stand up berikutnya depan 5.000 orang. Wah gila. sama gue beneran ngedon juga pas suci ngeliat anjing Ali Akbar kagak pernah nulis segala macam. Iya sih. Kok pada santai-santai Berarti lu bener. karantina full ya bang waktu itu ya? Karantina full. Tapi kan gue gue kan minggu pertama, tapi gue kelompok kedua langsung keluar. Jadi gue nggak lama karantina. Yang awal-awal aja tuh mentor. Begitu pas gue lagi sesi kan kita ketemu sama juara-juara kan. Iya. Yang juara waktu itu David. Jadi waktu itu David gini cerita, ya waktu itu kan gue juara suci, caranya gini. Nah sekarang gue alhamdulillah bisa dapat kerjaan berkarir di radio, siaran gue di Hot FM. Terus dalam hati gue, lah gue udah siaran sekantor sama lo. Kalau ujungnya kayak lu doang mah, ngapain gue ikut kompetisi? Karena target lu udah gue rasain duluan ya. Iya, yang lu rasain udah gue jalanin nih Pit. Ya udah deh, gue jadi banyak inilah, banyak Ketrigger. Iya, jadi aduh gue ngapain sih kompetisi, ada gitu-gitunya juga gitu. Banyak faktor deh. Banyak Hot faktor. FM, gue tahu tuh radio dangdut. Radio dangdut waktu itu David lagi siaran sekantor sama gue. Sama Kojek. Sama Kojek. Iya. Jadi kayak David lagi siaran, habis juara ujungnya dia siaran. Gue ngapain ikut kompetisi, gue orang gue udah siaran. Iya kan. Jadi gue kayak udahlah. Agak semi udah nggak terlalu semangat juga gue kompetisinya. Tapi kan akhirnya lu struggle sama stand up. Maksudnya masih street sama Stand up-nya dunia gua senang. stand up. Stand Sama up-nya sekarang senang. ini sampai nanti mau ada show. Mau ada show special show Tahun ini ya? bulan Juni malah. Ini tayang kapan sih? Besok. Oh langsung. Panik langsung. Langsung ready. Iya. Masih di tag dia lari ke format tuh langsung. Udah bang. Cepet juga ya. Bayarin bang. Juni gue. Bulan Juni bang Patra. 18 Juni. Kameramen teriak cut langsung. Mau ngedit langsung. Pakai KineMaster lagi lu ngedit lagi bang. Jangan bang. Mau bikin video Enif lu pakai KineMaster. Aneh bener. Berapa tanggal berapa bang Patra? 18 Juni 18 Juni 2022. 18 Juni 2002 di teater kecil Taman Ismail Marzuki. Wah itu tempat enak banget sih. Tempatnya Bang Gilbas bukan ya? Bukan, itu teater besar. Oh, teater besar. Tempatnya kukuh kalau lu udah tahu. Yang kanan kirinya ada penonton juga ya? Iya benar. Oh. Teater kecil. Gue pernah main teater di situ sama Kang Cek bagus. Penontonnya enak tuh. Apa yang putih-putih semua Tribun. gitu teaternya? Putih hitam. Oh Teater iya. kecil. Nah gue gak tahu itu kena renovasi atau gue sih belum pernah ngeliat kesana lagi kan abis renovasi tuh. Oh iya betul. Rencananya minggu ini baru mau ngeliat venue-nya. Kan tim baru direnovasi. Gue gak tahu itu ikutan direnovasi atau enggak. Gitu. Tiketnya berapa bang Patra? 150.000. 150.000. 150.000 semuanya. Orang kan gak terlalu Semua gede, dia cuma 200-an penonton gitu. Cuma 200 penonton. Jadi kalau pengen nonton bisa ke loket.com atau info lengkapnya di Comika Event atau di Instagram gue aja lah. Instagramnya Bang Patra Gumala. Ya, Tapi kan namanya patriarki bang. Patriarki. 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 Tapi itu arah-arahnya ke patriarki enggak bang? Ya iyalah. Iya. Kenapa bang? Ya pokoknya pokok pembahasannya seputar patriarki sama feminis. Sebenarnya kan ini spesial gue yang kedua, Lip. Oh iya. Yang pertama gue pernah bikin di Ketawa. Namanya Melminis, tapi Melminis tuh terlalu ofensif lah sebenarnya, makanya gak gue rekam sama sekali. Iya. Tapi sold out. Waktu itu 50-an orang kalau gak salah sih di sana, emang segitu nih kayaknya. Iya. 50 orang. Kan Ketawa Kayaknya ada lu gak sih? Enggak ya? Ada gue. Ada lu ya? Ada. 50-an orang waktu itu. Tapi namanya Melminis. Waktu itu sih materinya lumayan ofensif lah. Makanya emang gak gue rekam. Dan gak dijadiin digital download. Gak gue jadiin apa-apa. Nah yang sekarang emang rada pengen gue bikin bisa dikonsumsi publik lah. Jadi gue makanya sebenarnya materi Melminisnya ada yang gue pakai. Cuman di sini ada kayak way outnya lah untuk argumennya untuk ini supaya supaya valid gitu. Jadi secara satu premis show. besarnya masih sama. Betul. Cuman yang ini rada dihalus dikit lah. Betul, betul. Nggak, kalau intinya juga ini lanjutannya kalau si Melminis itu dulu gue banyak ngomongin soal kelucuan feminis. Di sini gue juga banyak
pengen ngomongin ketololan laki-laki sebenarnya. Jadi seimbang lah ya. Jadi seimbang. Biar posisi gue tuh sebenarnya gue bukan sebelah sama feminis gitu. Gue cuman kita kan tugasnya cuma nyari lucu ya. Nyari lucu. Gue cuma ngelihat ada yang lucu aja dari sesuatu yang terjadi, ya udah gue bikin jokesnya aja Jadi gitu. buat SJW yang ngerasa ini kesempatan saya untuk datang menyuarakan. Anda salah tempat. Anda salah beli tiket. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Justru ini juga menurut gue yang bikin menarik adalah untuk 50-70 orang yang datang ke Ketawa itu seharusnya datang lagi. Karena kan ini kan lanjutan cerita lu kan. Benar. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin SJW, gue tuh sebenarnya cari dari premis ini banyak ngobrol sama yang dibilang SJW itu sebenarnya. Justru gue pengen tahu point of view orang-orang yang dibilang SJW soal aktivis feminis dan lain-lain tuh sebenarnya lu tuh kenapa? Apakah SJW Anda masuk Popon Kerok? Oh ya, Korek kan anti SJW-nya. Bang Popon itu adalah SJW-nya SJW. SJW-nya SJW. Justru dia ada di kubu seberang dia. Dia ada di kubu seberang. SJW beda. Enggak. Seru banget ya. Jadi kayak kenapa sih feminis tuh sering marah-marah di Twitter gitu. Nah itu gue coba cari tahu apa sih yang bikin lu marah-marah gitu Dan lu sebenarnya. risetnya dari yang orang-orang ada di situ. Iya benar. Dan sebenarnya si patriarki itu namanya juga, kenapa namanya gue pengen udah ngomongin soal patriarki aja. Sebenarnya show ini juga karena kebingungan, mungkin banyak kebingungan laki-laki sekarang ya, kalau dikit-dikit lu tuh lu patriarki lu nggak gender equality lu. Kita tuh sering laki-laki sekarang sering dicap kayak gitu kan. Iya. Nah si patriarki ini dari gue ngobrol sama teman gue itu yang dia lumayan aktif di feminisme lah ya. Kan nama anak gue tuh belakangnya gue kasih Gumala dua-duanya gitu. Nah mereka tuh bilang kayak, lo tau gak ada patriarki dalam kehidupan lo yang lo gak sadar, dia bilang gitu. Dengan namain nama belakang anak gue Gumala dua-duanya. Itu tuh bentuk patriarki, dia bilang gitu loh. Kenapa gue ngasih nama anak gue jadi bentuk patriarki, gue bilang gitu. Padahal gue cuman males aja nyari nama lagi. Alasan gue kan nama harus 3 suku kata. Jadi gue udah dapet 2, gue sama istri gue. Yang ketiga apa ya? Udah nama belakang gue aja deh. Oh ya udah, istri gue juga nggak terpaksa gitu. Jadi nggak ada patriarkinya amat. Iya sebenarnya ya. Lebih ke males nyari nama aja. Nggak nemu nama, udahlah pakai cari yang dekat. Lu ya aja lu orang baru Google tadi lu patriarki artinya apa? Apa coba yang lu tahu patriarki? Coba lu jangan sosok nyambung ngobrol lu. Itu tentang ini laki-laki yang mendominasi itu. Iya betul. Dominasi laki-laki dalam society lah. Terus apa yang terjadi dari seorang bapak ngasih nama anak pakai nama belakang bapaknya sendiri? Iya, Terus itu. dibilang patriarki. Wah, aneh banget. Konon katanya karena itu semacam simbol dominasi laki-laki dalam keluarga. Konon katanya. Tapi iya sampai sekarang berarti kalau gue dicap, kalau gue dicap besar, sebagai masih cap patriarki gara-gara gue terlalu berdominasi di keluarga gue. Karena nama juga. Karena nama, padahal nama panggilan nama depan itu dari istri gue gitu. Malah lebih 2 loh. Iya malah lebih 2. Makanya gue cuman kasih nama belakang itu pun karena udah males aja gitu. Kayak apa ya 3 suku kata gitu. Aduh, gak sabar datang ke show Bang Patra. Pasti bakal banyak. Apalagi tadi bilang Bang Patra kan. Banyak. Ada opener Bang? Ada Rio Dumatubun, juara suci lu. Juara suci gue. Iya, juara suci lu aja jadi opener gua. Ngapain gue ngincar juara suci 7? Satu lagi Andri Sakti sama Andri Sakti. Geng Dua Anak Cukup juga kan kita punya geng sama Bang Rahman sama ini geng Dua Anak Dua Anak Cukup juga salah satu grup yang gue suka. Iya. Materinya lucu-lucu banget. Dua Anak Cukup gitu. Ini sebenarnya banyak lanjutan dari Dua Anak Cukup juga Jadi gitu. materi Dua Anak Cukup juga. Dua Anak Cukup juga gue ambil juga karena kan itu show kepisah kan sebenarnya kan gitu. Tapi ini yang one man show lu yang lu udah kenalin gue Patra nih yang akan. Iya benar. Dan ini kan sebenarnya harusnya rencananya di 2020. Karena pandemi. Jadi sebenarnya materinya udah pengen dikeluarin. Jadi dulu gue udah plan tuh Oktober 2020. Cuman gak jadi kan karena tertunda sampai Juni 2022. Berarti bakal ada materi-materi tambahan tuh. Ada. Pasti ada. Keresahan baru. Ada. Kan semakin banyak kejadian-kejadian baru ya. Bener. Kayak Gofar kemarin kan. Bagus. Itu juga materi kan gitu. Nah gue sama Rais sebelum kita menutup episode ini Bang dengan show lu itu gue udah ngasih satu pertanyaan yang karena kan lu temanya patriarki dan feminisme kan. Kita mau minta tanggapan Is ya ke Bang Patra soal cewek-cewek yang turun demo tapi Nora dia demo soal feminisme tapi ngangkat ini iya kertas-kertasnya
lebih baik 3 ronde daripada 3 periode. Nah, yang gitu-gitu tuh. Iya. Respon lu gimana? Oke, respon gue ya. Respon gue sebagai pertama banyak nih respon gue harus dari banyak sudut pandang. Oke. Biar nggak salah nih. Biar gue nggak jadi SCW juga. Iya. Kalau respon gue sebagai pelawak sah. Sebagai pelawak Ya. Ya udah kan kita juga It's a jokes gitu. Iya, bukan. Kita kan kerjaannya juga ngomongin apa aja gitu. Dan kalau kita masa mereka nggak boleh ngomongin apa aja, nggak fair dong. Nggak fair. Jadi gue nggak pengen jadi SJW kayak, lu katro lu gitu enggak. Jadi menurut gue itu sah-sah aja, bebas mereka beropini. Tapi kalau dari sudut pandang SJW, kalau gue jadi SJW, dengan mereka 3 ronde pokoknya poster-posternya itu bertuliskan seksual lah ya. Sebenarnya kan nadanya seksual kan. Ya kalau menurut gue sih jadi jauh aja perjuangan teman-teman Magdalen ya. Lu udah diperjuangkan. Lu udah diperjuangkan RUU PKS supaya perempuan jangan dilecehkan, lu malah ngebuka, malah menyuarakan kayak lah gimana sih lu katanya nggak mau dilecehin, ini kita nggak boleh komen dong kayak gini, gimana sih lu? Iya lebih enak 3 kali bercinta yang gitu-gitu. Jadi untuk teman-teman Magdalen sebenarnya perempuan sendiri yang membuat perjuangan Anda semakin sulit. Bukan. Yang kompak dong kan nih, kalau mau woman support woman tuh yang kompak dulu nih, maunya kemana nih gitu. Lu semua udah denger statement kayak gini masih gak mau beli tiket patriarki. Aneh lu semua. Pasti bakal banyak argumen-argumen lagi. Banyak. Mudah-mudahan ya. Lucu. Ya, amin pokoknya. Semoga lancar Bang Patra. Siap, thank you Is. Thank you. Udah Lip. mampir ke Komedi Sentral. Oh kan gue dan Rais juga. Oh iya. Mudah-mudahan ini bukan jadi episode terakhir ya, karena ini episode pertama kan. Iya. Dan kita kan nanti akan ada konten, kita akan ngeliput show. Oh gitu. Oh iya. Oh mantap. Akan ngeliput show komik dan juga show komunitas. Jadi pasti nanti kita bakal pasti. Iya. Kita bakal lihat persiapan dan before afternya. Setelah show-nya. Oke, berarti lu akan lihat backstage yang mual-mual gitu ada. Banyak ritual komik yang lucu-lucu. Iya. Ada yang ngendep di kamar mandi, ada yang denger lagu, ada yang mukul badan. Mukul di panitia dulu tuh kan badan. Iya. Semoga lancar terus Bang Patra. Thank you. Amin. Jangan lupa beli tiketnya. Informasinya ada di Comika Event dan juga di Instagram Bang Patra Gumala. Ya. Sampai ketemu di Yowes lah episode selanjutnya. Dadah.